Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pemirsa dari subscriber, netizen dan juga pemerhati channel Paduan Gaul. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mana di momen ini kebetulan kami sedang melaksanakan kegiatan pembersihan rumah dari unsur-unsur energi negatif. Nah, di mana sudah banyak, jika Anda lihat dari konten-konten channel Paduan Gaul, sangat jelas tentang tata caranya, di mana ada salah satu produk Asma yang mudah sekali untuk digunakan, yaitu air zam-zam Asma. Perlu dipertegas dan dipahami bahwasanya kita menggunakan air zam-zam Asma ini bukan untuk menyekutukan Allah, tapi melalui perantara benda inilah kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah taat pada Allah. Jangan dibalik. Jadi mindsetnya tetap seperti yang awal saya sampaikan. Jangan dibalik-balik. Nanti apa? Timbulnya suatu keraguan, yang dimana kalau kita ragu, iman kita tambah lemah. Dan dimana kita hanya manusia biasa yang jika melaksanakan ibadah itu masih banyak kekurangannya. Nah, melalui bantuan perantara inilah insya Allah nanti pun akan dimudahkan, ibadah pun menjadi lebih positif, rumah pun akan lebih positif. Nah, ini saya sedikit kasih tutor lah, mau ini semprotan agak kecil, ini khusus pembersihan rumah. Kalau nanti di rumah pemirsa punya semprotan yang untuk nyemprot sawah, itu malah lebih bagus. Nah, besar, diisi 21 tetes baru disemprotkan. Ini 21 tetes. Jadi prosesnya itu singkat, mana kita cukup mengingat Allah. Bukan reno-reno, bukan harus mempersiapkan makanan ini itu untuk apa namanya, bahasa orang-orang tertentu, itu enggak. Cukup simpel, yang penting kita laksanakan ibadah taat pada Allah, itu yang paling penting. Dan jangan dibalik mindsetnya, gara-gara kita mempercaya ini, bukan gitu larinya, tapi dengan benda inilah kita dimudahkan untuk melaksanakan taat pada perintah-perintah Allah. Jadi jelas ya, karena kita ini manusia biasa, dimana kita punya jasad, punya rohani. Dimana kalau rohani kita itu masih jauh sekali ke Allah, ya pasti membutuhkan suatu perantara untuk sampai pada tempatnya. Beda halnya kalau kita udah sampai, nah, gak usah pakai apapun. Jadi ceritanya begitu pemirsa. Semoga dipahami dengan benar dan jelas. Itu sedikit dari saya. Ini akan disemprotkan ke seluruh area rumah, seperti yang selalu kami sampaikan dimanapun, seperti pesan-pesan beliau kami, kurang lebihnya begitu. Ini saya minta tolong teman saya Mas Hamid, nah, ini tolong dibantu semprot area depannya, area tengahnya. Kami disampaikan celah-celahnya, boleh nggak Bapak? Tolong dibantu Mas. Saya dulu. Mit Pak G. Yang terpenting sebelum menyemprotkan rumah, usahakan untuk mandi dulu ataupun meneteskan ke badan dulu ya. Yang pertama aja. Amit Bu G. Disemprotkan semua ruangan. Jangan lupa di atas lemari juga. Jangan lupa, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kamarnya Mas, sedikit nggak apa-apa. Di atas lemari jangan lupa, jangan sampai ada yang terlewat.
Bentar Mas. Yang terakhir untuk luar rumah juga jangan sampai tertinggal, disemprot semuanya. Sudah, monggo masuk Mas. Alhamdulillah Mas Titis sudah disemprotkan semua ruangannya. Terima kasih banyak Pak Hamid. Ini pemirsa Pak Hamid. Paling ringkas. Sebenarnya kalau dari beliau itu sering menyampaikan kepada kami, hidup itu simpel. Cuman kita sebagai manusia kadang itu mencari ruwetnya sendiri. Akhirnya ribut sendiri, akhirnya terbawa masalah sendiri. Dan pada dasarnya hakikatnya ya tetap semua itu kehendak Allah. Cuma di rangkaian panjang itu terkadang kita sebagai manusia itu pasti memiliki kesalahan, kesilapan, dan juga hal-hal yang lainnya yang membuat kita terjebak dalam permasalahan hidup. Nah ini kurang nyambung ya Mas. Udah nyambung ya. Nah nanti semoga bisa dipahami dari tutorial kali ini. Hidup itu simple, ringkas kalau bahasa mudanya. Yang membuat ruwet itu ya manusianya sendiri. Nah, kita semua ini tergolong manusia apa enggak? Apa tergolong demit? Kalau kita manusia ya nanti kita muhasabah diri, lihat diri kan gitu. Kalau semakin reno-reno kita atau banyak keinginan-keinginan kita ya berarti tanyakan pada diri kita pribadi. Semoga paham dari sedikit penyampaian saya ini pembersihan rumah di mana sering konon katanya penghuni rumahnya itu saat ibadah itu terganggu. Yang kedua sering kali juga membawa hawa-hawa negatif. Karena ini dihuni manusia pasti ada penghuni makhluk gaibnya. Nah, kita kuat daripada penghuni gaibnya yang paling kuat. Semoga nanti diberikan kelancaran, lebih-lebih membawa hal positif. Nah, kali ini saya ditemani mediator Mas Mehmet. Share sedikit. Oh jadi rumah ini ditanami 4 tiang paku. Oh buntelan di area pojok-pojoknya. Itu kan menurut tradisinya. Yo gak apa-apa ini kita kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Terikat terkunci semua. Penghuni gaib fasik yang kabur semua terikat dan dilempar. Assalamualaikum. Yang kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib terkuat yang menghuni rumah ini yang paling kuat, yang asli. Saya mohon dan semua efek untuk media terus menguap, diuapkan semua, dibersihkan, keluarkan. Sallallahu Muhammad. Keluar semua. Penyusupnya, penipunya hancur.
Jadi yang asli yang masuk dari penghuni rumah ini. Penghuni asli dari makhluk gaibnya yang menempati rumah ini, yang paling kuat yang mengganggu dari penghuni manusianya. Ketarik ke tangan saya. Kuasai total. Salawat nyambung, semua nyambung. Salawat Muhammad. Beta soran tersambung, bisa diajak bicara bahasa manusia. Kamu gulan apa? Cadal. Cadal itu ya tempatmu di pohon sana, jangan di sini. Itu terserah saya, mau bertempat tinggal di mana. Ya, pelanggaran kamu. Kamu siluman. Ya, Siluman kadal. Wih, dari mana kamu? prosesnya panjang. Saya bisa mempunyai keilmuan seperti ini. Kalau bohong ini terpotong-potong. Bagian tubuhmu, ekormu juga terpotong-potong, kepalamu terbelah. Saya tidak mau jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara asma aktif, bangkit. Potong ini lehernya kalau dia bohong. Tidak. Kamu dulu apa? So, saya golongan jin. Jin. Jin yang Dari tidak mana? tahu arah tujuannya kemana. Terus? Makanya saya mempunyai tuan. Di mana tuan itu bisa mengabulkan keilmuan saya. Saya pengen nih. Kamu asli penghuni tanah ini atau dari mana? Saya bukan. Saya berasal dari sana. Kerajaan saya di sana. Kenapa saya tertarik dengan tempat ini? Kenapa? Karena di tempat ini banyak jin-jin yang tidak mempunyai tuan. Makanya saya memperluas daripada kerajaan-kerajaan saya. Lalu saya menempati di tempat ini. Dan salah satu menguasainya di depan tempat rumah ini. Saya mengganggunya. Menjegal. Terus jadikan kamu budak itu. Ya. Kamu jadikan budak semua jin-jin di sini. Iya. Nah, jin-jin itu dari mana mereka asal usulnya? Jujur. Asli. Asli di sini. Asli. Asli. Penghuni tanah ini maksud kamu? Ya. Hmm. Apalagi setelah tempat ini dijadikan tempat tinggal bagi rumah manusia, semakin banyak yang datang ke sini. Kok bisa begitu? Ya, padahal tadi ini manusia kok. Apa salah manusianya atau gimana? Asal muasal dari awal membangun tempat ini. Dulu ada orang. Gimana orang itu? Pintar. Profesor. Pintar. Bukan. Nah, terus apa? Orang itu bisa memberi keselamatan daripada ucapannya. Kalau rumah ini dibangun nanti aman, nyaman. Dua-duanya kabul gitu. Orang yang menghindar di rumah ini nanti tidak akan terjadi cekcok sama sekali. Tapi faktanya beda. Terus di sini apa gak ada kuntilanaknya, genderuwonya? Sebelah sini. Sebelah sini paling banyak di sini. Siapa mereka? Jin yang usil. Yang usil. Yang kabur terkunci. Tahu. Dia itu tidak mau mendekat ke sini. Jangan kamu apa-apakan. Ini di tangan saya. Ajar kamu. Dasar manusia licik. Jangan seperti ini. Kalau kamu nggak jujur, otomatis nanti nggak nyaman kamu. Kamu udah makan? Saya? Sudah. Apa makananmu? Daging manusia. Wih, manusia siapa yang udah meninggal atau masih hidup? Bukan. Yang mana? Manusia yang saya ikuti maupun yang saya ganggu. Daging manusia ya, salah satunya saripati tubuh manusia yang membuat manusia lemas, manusia tidak punya arah tujuan hidup. Disitulah saripati tubuh sudah banyak yang diambil dari golongan kami. Mau tidur terus tidak akan terbangun.
Berarti kamu yang paling kuat di sini. Salah satunya saya di depan. Hmm. Kalau di belakang itu beda lagi. Siapa lagi yang menguasai? Jin yang besar, hitam, legam. Genderuwo. Dia itu sering mengganggu. Entah itu melempari batu-batu ataupun menggedor-gedor. Getarannya terasa. Oh, di sini menggedor-gedor yang mengganggu genderuwonya. Tidak bisa kabur, langsung tarik tangan saya. Ini toh, sok genderuwonya bangkit. Aja sekali-kali kowe ganggu uripku le. Piye ne? Tak jual tas wego. Jadi bahasa Indonesia bahasanya Assalamualaikum. Saya pukul kamu nanti. Saya punya senjata. Ya, pukul aja. Itu pukulannya kembali ke wajahmu. Ya Allah. Assalamualaikum Muhammad. Aduh. Ampun. Ampun, saya hanya mempunyai kekuatan kecil saja. Kamu genderuwo ya? Jin ya. Wih, nakal kamu. Sering ganggu di sini kamu. Apa kamu tahu kan saya sering nakal? Genderuwo kan nakal. Kamu nggak tahu pemimpin para genderuwo? Siapa? Itu teman saya itu. Sang kameramen itu apa? Genderuwo itu gerombolan. Dan ada satu pemimpinnya. Di setiap daerah tuh ya beda-beda. Diuntal kamu loh sama pemimpin genderuwo loh. Berani kamu? Gak takut saya. Rambutnya itu udah lebat, brewnya lebat. Kalau sudah bertarung, kalau kalah, baru saya mengakui. Otomatis. Apa-apaan ini? Wah. Ajib kecil kurus gitu kok. Wah, saya berani. Iya, sudah tidak berdaya itu. Assalamualaikum. Diselamkan dulu. Sudah. Saya tidak mau berkelahi. Kalau dulu lemas tadi saya berani. Yang kecil saya melumpuhkan. Islam semuanya lengkap. Kenapa bisa mengamalkan itu? Iya. Insyaallah. Berjuang. Kamu selama ini ngapain aja selain ganggu? Yang buat sulit konsentrasi bapaknya saat sholat itu kamu. Salah satunya. Saya pukuli kepalanya supaya dia tidak ingat apa yang dia ingat. Pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Itulah celahnya manusia itu. Menjalankan ibadah. Saya pukuli supaya dia pusing. Atau kamu membuat ingatan bapaknya menjadi ingatannya itu ingat janda aja itu. Orat-arit semuanya pikirannya itu. Halusinasi ya. Terus dia hanya gerak-gerak saja. Gerak-gerak saja. Dia tidak tahu sampai kapan dia gerak-gerak itu. Dia ulang terus. Berarti kalau waktu sholat duhur misalkan 4 rakaat itu jadi 8 rakaat. 7 rakaat berarti. Ya kalau tidak ingat lagi ya diulang lagi. Saya orat-arit pikirannya sih. Genderuwo begitu ya. Itu fakta ya Pak. Nah itu nyata pemirsa. Jadi kalau kita saat ibadah kok timbul keraguan hingga kita keliru terus, berarti tanda banyak negatif di tubuh kita. Kamu bicara sama siapa? Nah, itu kan ditonton banyak orang toh, manusia loh yang nonton, bukan wowo ada itu. Jangan kamu bicara pada manusia yang benar-benar. Nah kenapa? Bicara yang salah-salah saja. Nah kenapa? Biar banyak pengikutnya seperti saya ini. Kenapa kamu meluruskan? Selewengkan saja manusia. Lo pelanggaran. Belakang sini agak ke sana. Itu sering manusia-manusia mendatangi tempat-tempat pingit, tempat-tempat anger. Bakar wangi-wangian. Hasilnya apa kalau melakukan hasilnya? Ya dunia akan menyertainya. Terus? Tak itu kerezekian. Ya itu masalah asmara. Tolak cewek. Ya. Tapi kenyataannya mereka hidupnya ya hanya mengejar terus itu berarti dorongan kamu nafsu mereka. Kalau dia tidak berjalan lurus menyeleweng, pasti akan muter-muter terus tidak pada titisnya sampai akhir hayatnya. Terus yang paling mengesankan di area rumah ini, kamu buat gangguan seperti apa? Ataukah kamu wujud hitam besar? Sakit. Loh, genderuwo bisa buat sakit juga dong. Kayak apa caranya? Ya, ketika
di dalam rohani manusia itu lengah dan lemah. Heeh. Lengah dalam arti apa? Apa? Iman. Hmm. Iman kepada yang kuasa, Hmm. yang menciptakan dia itu lengah keimanannya. Hmm. Dia mendengar bisikan, dia ikuti. Hmm. Itu lengah imannya. Hmm. Ada yang sakit, Hmm. dia berprasangka buruk kepada manusia lain, itu lengah imannya. Oh. Kenapa? Dia tidak langsung tertuju pada yang menciptakan dunia ini, karena semua itu kan sudah diatur. Disitulah saya semakin mudah menyakiti manusianya. Diikat dari pendamping-pendampingnya itu saja. Iya, ikat. Jin korin manusianya. Iya, diikat supaya tidak bisa membisiki yang baik-baik. Berprasangka buruk itulah dari jin korinnya itu sudah saya ikat. Terus, kalau manusia sakit itu pada dasarnya dari hal gaib dahulu, baru ke nyambung ke nyata. Karena penyakit itu kan seperti halnya dari alam gaib baru terhubung ke alam nyata. Ya kalau manusia itu dalam kehidupannya sering memburu ilmu, sering mencari orang pintar, disitulah nanti menumpuk-numpuk golongan kami dalam jasad manusia itu. Salah satunya sakit, tidak punya rasa syukur. Tapi terkadang manusia masih beralasan itu kan bagian dari ikhtiar saya yang tidak tahu menahu. Ya kalau ikhtiar itu benar dan lurus. Tapi kalau di landasan imannya itu sampai yang Maha Kuasa itu benar, situlah nanti efek yang akan ditimbulkan. Dia merasa kecukupan, dapat rezeki sedikit, dia tetap bersyukur. Situlah landasan keimanan pada yang Maha Kuasa. Oke. Ngomong. Kenapa saya ngoceh benar ini? Kurang ajar kan? Iya, kalau gue apa saya dihipnotis sama kamu ini? Bukan yang menghipnotis itu jin, kok manusia menghipnotis jin? Apa nggak keliru itu nggak terbalik? Kamu ini bukan manusia ini kamu. Dan terus saya apa Jin, ini? jangan kamu jin. Ini bisa dipegang diraba loh ini jasad ini. Saya masih punya jasad loh. Saya dihipnotis ini. Apa sih? Tidak. Lalu kamu dong, dusta terpotong-potong semua loh. Terus ada yang mau lihat itu di sana. Golongan apa mereka? Banyak. Duyun datang ke sini. Golongan apa mereka? Jin ada, Sunan. Nah, nanti pemirsa dilihatnya di part kedua itu kan pembersihan rumah, nanti live show di luar. Caranya mendatangi kalian ini. Untuk apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Mereka tertarik. Ya. Wih. Terus kalau tertarik apa? Mau menggoda? Ya. Mau nimbrung? Itu menggoda manusia. Wow. Terus di area wilayah sini yang paling dominan itu siapa saja penguasanya? Golongan apa? Golongan iblis rata-rata. Dari mana saja? Yang sudah bersemayam dalam jasad manusia. Loh, kok bisa gitu? Ya karena banyak daripada tingkah laku manusia itu sendiri. Ya mencari-cari ilmu, cari pesugihan. Wih, ada sampai gitu. Ya, ada babi ngepet. Ada di area sini. Tapi jauh di sini. Tuyul ada berarti. Kalau tuyul, saya belum melihat. Jangan bohong. Manusia-manusia jadi-jadian yang babi ngepet yang saya lihat. Beroperasi di malam. Tapi sini sering kehilangan uang, Pak, Bu. Maksudnya sering nggak dulu kehilangan uang, maksudnya? Oh, terus ini nembe. Berarti sebelum dihuni kamu udah menghuni sini kalau gitu? Saya sudah lama. Saat dihuni kamu malah mengganggu yang menghuni rumah ini. Ya, kamu di sini sama istrimu apa enggak? Ya, sama anak-anak saya. Mana istrimu? Belakang. Minta mediator satu aku. Mas Bayu tak siapa? Mana istrimu? Dia malu. Kenapa malu? Dia itu setia kepada saya. Kok bisa begitu sih? Kamu mengatakan boleh setia? Kalau saya tidak mengizinkan keluar, tidak boleh. Istrimu semakin ngumpet, semakin jelas ketahuan, tambah jelas dengan izin. Maju sedikit, Mas. Istri dari goib ini yang asli, tarik ke tangan saya. Rambutnya panjang.
Rambutnya panjang masuk. Full. Dua ini. Kamu apa? Itu siapa? Kamu kenal enggak? Jangan kamu digoda. Jangan sampai tergoda dengan ini. Kalau kamu tergoda nanti saya cari lagi. Dah, kamu di belakang saja. Ini istrimu. Ya, Kok gak mesra-mesraan kamu? untuk apa saya bermain di sini buat kamu? Nah saja Loh, kamu. Biasanya gaib itu apa namanya milik manusia juga loh. Saya Mancing-mancing. juga lihat situasi, tempat dan kondisi juga. Wih, gaib bisa begitu-begitunya loh ternyata. Istrimu jelek loh itu. Ya, Udah reot tua lagi, rambutnya panjang. Saya masih cantik ini. Ayah bener kamu jelek itu kok. Hitam lagi. Saya tidak mau seperti ini. Nggak mau. Itu genconya kan ya udah kemana-mana. Belepotan semua itu wajahmu. jamu rokok. Mau rokok, lengkap rokok di depanmu. Ini istri saya nggak kasih minum, kasihan. Nah, minum untuk istrimu juga lengkap. Lengkap. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini? Ya udah kamu minum aja dulu. Rasakan dulu. Kalau enak nanti nggak cari ganti yang lain. Atau istrimu telanjangi aja boleh apa enggak? Jangan sengaja kamu. Mau kamu mbak? Mau kamu ditelanjangi? Ayam bener. Teman saya itu sering kamu. Kamu manusia mau cari istri gaib seperti ini. Enggak. Kunti mau cari istri kamu tuh kamu. Tidak mau saya. Saya banyak di sini. Kalian mau. Saya nggak mau. Kalau saya. pemesraan tidak mendapatkan kenikmatan kamu. Tidak. Saya itu ingin melihat kamu berpasang-pasangan dengan istrimu. Kadang kan kayak mustahil tapi kenyataannya nyata seperti ini loh. Iya toh? Dia itu senang kalau rambut-rambutnya itu saya gini-ginikan. Kok gak kamu gitu kan? Nanti. Nanti. Terus ini sesinya agak bercanda pemirsa ya, memang penghuni rumah itu macam-macam, ada genderuwo lah, kunti lah, siluman lah. Terus ini yang mau saya tanyakan kepada istrimu tugasnya ngapain di sini? Mau wujud, nakut-nakutin atau ngapain? Tanya saja dia. Saya. Saya. Jujur. Saya hanya mengambil makanan yang ada di tubuh manusia juga. Anak kecil itu sering ditampakkan juga. Oh. Saya juga bermain-main. Kalau kalian ini dibuang aja gimana? Buang kemana, enak saja kamu. Jangan seenaknya Tempat tinggal saya itu di belakang. Buang aja ya sekalian. Bagaimana kalau kamu punya rumah dibuang? Tidak terima kan kamu? Saya? Ya, saya udah kabrik kalau kamu punya rumah. Itu punya, sekalian berapi aja itu. Lah kamu mengganggu manusia sih jalannya. Yang penting kan tidak mengganggu kamu. Ini mengganggu saya, ini mengganggu teman-teman saya. Langgaran kamu ini. Terus, ini yang mau saya tanyakan ke kamu. Kamu kan sudah lama punya pasukan berapa di area tempat ini? Buat tadi lumayan panas. Banyak. Jutaan triliun. Ya. Dan kalian ini mau diislamkan enggak? Disempurnakan. Enak seperti ini. Anak saya banyak. Namu masih kecil. Kamu kapan disempurnakan? Ini lihat telapak tangan saya.
Hmm, Kenapa? apa itu terang-terang itu? Udah ya, selesaikan kamu ya, dihancurkan. Istrimu, anakmu, keluargamu semua. Mau apa tidak diajak Islam? Coba keluar. Nggak keluar enak itu. semua. Apa untungnya? Ya, memang kalau soal untung-untung ya nggak untung lah. Kamu mau jadi budak iblis atau mau ibadah? Bukankah jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah? Capek. Capek. Nah, pelanggaran ini pantas saja kalau manusia ibadah kamu ganggu, kamu goda saja. Ah, Tertawa berdua. ya manusia kalau alasan capek itu ya percaya juga. Capek nanti ya nggak dikerjakan, ya itulah saya. Nah, Kamu nggak mau diselamkan? asing bagi saya itu. Ya, coba kamu rasakan lafal Allah, iman, Islam masuk di dalammu dulu. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lafal Allahnya tambah terang, tambah dalam masuk semua. Tambah jelas, tambah sejuk, tambah nyaman, tambah damai. Sudah pura-pura langsung diledakkan sekalian. Apa? Kenapa saya lebih tenang? Tapi bingung. Entah kemana ini arah jalannya ini. Ya udah kalau bingung ya kamu dilempar aja ke kali. Sudah ikut saja. Bentar. Ini nanti ya kemana kelanjutannya? Ya, saya merasakan damai dan sejuk. Itu kan bukan ikut saya, bukan ikut tadi telapak tangan saya itu pandang lihat. Ya, saya mengetahuinya. Itulah saya harus. Ya, saya paham. Mau. Untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Mau saya. Kumpulkan dulu teman-temannya, anak-anaknya, istrinya, semua dari depan sampai belakang semuanya. Ya mau di rumah ini yang buat angker, mengganggu ibadah. Kalau untuk teman-teman saya belum sanggup untuk memanggil semuanya. Anak-anak yang saya tidak saja. mau tak rantai semuanya ya. Semua dirantai semua. Yang tidak mau digabungkan ikut Islam, semua terantai, yang intip, yang dimanapun semua terantai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini terantai otomatis. Lihat ini terantai dan dilempar masuk. Buka masuk. Tutup. Kunci. Anak-anak saya harus saya selamatkan. Sini. Kalau jin perempuan itu gimana itu? Ya diajak sekalian lah. Jadi istrimu lagi baru. Istri gendero masa satu aja rugi ya mau kuat seharian. Kamu belum tahu. Ya mengintip, yang tidak mau meledak. Allah. Meledak. Sallallahu alaihi Muhammad. Meledak, terlempar semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Dan buat aura-aura negatif, mudah batuk-batuk, panas dan semuanya tidak mau tunduk di iblis. Silumannya berontak. Yang mana? Tadi. Dalam tubuh itu? Ya. Siluman itu bangkit sementara. Jangan kamu ambil seenaknya pasukan-pasukan saya. Nah, kamu diajak Islam apa enggak? Tak gelem. Bener? Dia merasakan. Ini panas bare. Cabut. Apa itu tadi? Kamu lihat aja sendiri. Panas sekali bagi saya.
Untung belum dipecahkan aja kepalamu. Mau Dah, apa tidak? tidak mau. Lebih baik saya minggir. Nanti saya Benar. kembali lagi. Dulu kamu jin atau apa? Awalnya. Jin. Bukankah jin diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah? Tapi saya tidak mau. Kamu merasakan dulu iman Islam, level Allah masuk. Penghalang-penghalangnya jebol, tambah masuk, tambah terang, tambah dalam. Iblis, Kita putus semua. Assalamualaikum. Selama hidup sekian terputus. Assalamualaikum. Terang, tambah masuk, tambah dalam, tambah nyaman, tambah sejuk. Assalamualaikum Muhammad. Rupanya saya selama ini tertipu. Enggak, saya tuh yang menipu. Ya. Kamu kan penguasanya di sini. Di depan. Panggil semua. Panggil ini anak buahmu. Di atas itu ya masih di gelantungan. Ya itu salah satu anak buah saya itu. Ada yang di pojok sebelah sana dia tidak mau. Nanti diledakkan Ya, aja. mengingkari janji pada saya. Ya. Sudah. Udah. Syahadat sama-sama. Semuanya terus syahadat. Seperti yang saya ucapkan, jika berdosa langsung meledak. Assalamualaikum Muhammad. Ikuti mbak, sama ini silumannya. Kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Izin beliau lafal awal iman Islam masuk di pasukanmu, syarat Islam lengkap dan seluruh amaliyah tinggal menyenangkan masuk menjadi media terindah juga digunting ini masuk sama semua. Assalamualaikum Muhammad. Menjadi kembali ke ciptaan awal mulanya. Assalamualaikum Muhammad, terputus dari iblis manapun. Katanya lepas. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Gimana? Ya, Lengkap itu pakaiannya. saya mau muntah ini. Ya, kembalikan yang kamu. Mbak kontenya jadi cantik semua itu. Allah. Pakai pakaian hijab lengkap, cantik. Itu istrinya siapa tadi? Gendruwo. Iya, Jangan kamu taksir ya. Dan nikah nanti. sudah. Nanti saya belajar dulu. Hmm. Setelah belajar nanti saya nikah. Hmm. Kalau nikah saya tidak belajar, tidak boleh diperbolehkan. Asal nikah saja. Kalau teman-teman saya pengennya nikah langsung ya belajar. Ya di dalam Islam itu kan ada tata caranya. Ada batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Oke. Nah ini udah mulai masuk, ini yang udah mulai agak paham. Yang masuk menikah bukan itu dari seperti koin-koin yang ada seperti suami saya.
Ya, jin tadi itu ya harus dinikahkan dulu, tidak asal menggauli nanti. Gendruwo, Mas Iya. Wowo tadi. Meskipun dia fasik dulu, Hmm. sudah nikah, Nah. tapi kan kalau sudah masuk Islam, ada tata caranya, ada syariatnya juga. Jadi kalau Wowo belum Islam itu main sikat-sikat aja gitu, hajar terus pokoknya. Iya, Kalau manusia kuat ya kayak gitu berarti dalamnya. pasti. Lo. Kiranya sering fantasi, membayangkan wanita yang lebih cantik daripada Wow, istrinya. itu teman saya satu itu membayangkan perempuan bambayan Itu cantik bukan terus. layaknya manusia. Wih. Wowo. Ya, jin fasik. Oke, terima kasih. Ya tidak mau keluar tadi. Yang tidak mau diajak Islam maksudnya. Ya, sana. Selesaikan ilmu. Udah kamu menyatu semua itu. Berlipat-lipat powernya. Assalamualaikum. Kemana kan itu nanti? Dilempar. Kamu bisa menggunakan ilmu itu menyatu. Mohonkan dengan izin beliau itu tersambung semuanya. Ya Allah. Pasukan-pasukannya. Sudah. Maaf. Assalamualaikum. Sedikit saja tadi. Tunggu ramu di sini, aura-aura yang buat batu-batu panas, mengganggu ibadah itu bersihkan semua, Mbak, Mas. Iya, di dalam badannya juga kami meninggalkan semua kotoran-kotoran racun-racun Jadi penghuni rumah itu tetap terdampak pemirsa. Kalau memang rumah ya Allah. atau tempat yang tinggali misalkan bukan rumah atau kos atau apapun, itu yang menghuni pasti terdampak buruk. Cuman sebagai manusia terkadang itu tidak menyadarinya. Ada unsur sedikit kiriman, harus Kembalikan. dikembalikan. Apa yang dikirim? Terikat semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya terikat, tercabut dari dalam jasad orang-orangnya dan juga yang di rumah ini yang tersisa semuanya terlantai dan kembali 100 juta triliun kali lipat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Nah, silakan mbaknya pamit dulu keluar. Salam. Itu kamu bergabung di area kerajaan di area Semuan. Tercipta kerajaan yang tidak jauh. Nah, melalui perintah ini kan masuk. Perintah. Ya, terima kasih. Itu yang mengirim tadi masih hidup orangnya. Masih. Cuma terkena sedikit akibat dia menyalahgunakan ilmunya. Itu kamu sebentar ya, keluarnya mbaknya dulu gak apa-apa. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa yang dikirim ke rumah ini dan penghuninya, saya mohon dari setiap ilmu dari dukun atau seorang yang mengaku sebagai itu masih terkunci. Saya mohon dengan Sama yang dia itu wirid-wiridnya itu. Wiridnya yang selama ini dibaca dari setiap amalan apapun. Amalan terkunci. Mulutnya juga terkunci. Hancur semua kodam yang menjadi pelindung pelapis jasadnya. Saya mau cabut. Coba keluarkan kepala. Allah. Ikatan-ikatan mereka yang masih kuat dengan iblis dilemahkan, tambah lemah, semakin lemah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon 975 di dukun tersebut atau siapapun yang mau spiritual yang mengirim sana yang memang mengirimkan yang asli. Roh.
itu orangnya. Sakit saya. Jasadmu itu seperti itu nyata. Langsung dihajar dengan jurus peretas jantung dan kekuatan 500 dilipat-lipat. Aduh. Pelindung itu hancur. Hancur semakin hancur melebur di tubuhmu kun. Kurang ajar gue. Assalamualaikum Muhammad. Kalau kamu jauh dari sini otomatis jatah hidupmu. Dengan izin berusaha. Apa yang kamu kirim itu sekarang juga kamu rasakan ke keluargamu dengan kekuatan berlipat-lipat. Jurus peretas jantung menghajar jantungmu seketika ini, mulai detik ini kamu akan muntah darah hingga darah-darah itu akan menjadi nyata. Dan juga kamu otomatis kalau memang sudah habis darahmu, otomatis kamu akan dipanggil oleh melalui perintah. Putus ini leher saya ini. Kamu dapat apa enggak? Otomatis kembali normal, tidak berapa pun sampai pada terjadi Allah. Sembuhkan aku. Gimana? Kalian apa dapat dirimu? Belajar ilmu ning ndi kowe? Weh, Iso nih kowe. Nang aku koyo ngene. weh. Siksa cedak-cedakan. Tanyai teman saya itu orang mana kamu? Belum ngerti. Kamu orang nggak jauh dari sini ya? Aduh, leher saya masih sakit. Aduh. Bahkan lehermu patah. Aduh. Jantung kempelang jagat kekuatan 500 melipat-lipat. Assalamualaikum. Selamat aku. Muntah darah itu nyata, hijrah ke jasadmu, semua muntah darah itu. Kamu rasakan semua teman-temanmu ya satu guru, dimana kamu menyelewengkan ilmumu. Assalamualaikum Muhammad. Guru ku wong Banyuwangi durung wangi. Awas wae kowe. Ya Aku guru ora sayang karo nyawamu. Ora sayang karo nyawamu. Ya ora apa-apa. Papa ya mati. Meninggal. Ya toh. Jamin telung dino moek. Itu kembali pada ucapanmu, kembali pada tubuhmu, dirimu, keluargamu, gurumu sekalian, berlipat-lipat. Ditimpa langsung jurus peretas jantung, menghajar jantung, pukulan jantung ini tembus jurus peretas jantung dan kekuatan 500 juta triliun kali berlipat-lipat. Tembus ke gurumu juga semua. Assalamualaikum ya. Kamu dibalikkan. Yo, aku urung nulis nuntut dendam karo bocah. Eling-eling wajahmu cah cilik. Kamu lihat itu kawah gunung. Ini paling dasar. 10-nya kan lihat. Itu ya itu. Kamu di tempatnya di mana? Ya. Hah? Wis, aku ora gelem ngomong kowe. Roh ini terkunci. Dan jasadnya kosong. Hanya tinggal jantung mediator ini gara-gara tadi yang sudah musnah. Nongso koyo ngono wis mah. Saate mati wae. Ya. Nyalahgunakan daripada keilmuannya. Ya Bapak. Nah, itu kan bagian daripada suatu perjuangan ya gitu ya. Ya, Nah, kamu nanti ya juga berjuang.
belajar, Iya. berjuang sama-sama. Saya manusia, kamu gaib gitu toh. Ya, Jadi gak hanya enak-enakan toh. Nggak saya hanya- juga nanti belajar dan terus belajar. Oke, tetap semangat kalau begitu. Nah, kamu Simon dengan Kunti tadi dibuatkan suatu tempat yang khusus. Tidak jauh dari area tempat ini bergabung para jin muslim yang sudah lengkap tidak selamanya untuk berjuang berdakwah. Ya, ada tempat Fasilitas ibadahnya lengkap. juga itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sangat bagus dan indah. Terima kasih. Sudah. Ya, Nih, mulai perintah ini jadi kamu nanti gak ganggu manusia lagi. Perintah masuk Allah. Ya, laksanakan baik-baik. Silahkan keluar sana. ya. Saya mohon maaf Tidak apabila apa-apa. saya tadi sering berpikiran negatif kepada kamu dan juga teman-teman kamu. Iya, iya. Terima kasih. Saya mohon izin pamit. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas. Pun Nah, copot kepalanya tadi. tidak Lehernya. aman, Mas. Alhamdulillah pemirsa, setelah sedikit sisi gaib mengenai pembersihan rumah kali ini di rekomendasi kami, semoga bisa membawa dampak positif, bisa ditiru langkah-langkahnya sederhana tadi dan membawa pengaruh positif beserta manfaat bagi kehidupan Anda. Dan setelah mendapat manfaat pun dimudahkan untuk bersyukur, taat melaksanakan perintah Allah, diantaranya ibadah-ibadah, tahu jawab kewajibannya sebagai manusia. Itu yang selalu kami sampaikan. Semoga kami pun tetap diizinkan dan dimudahkan untuk eksplor kemana-mana ataupun di tempat kami. Nah, lebih-lebih berpengaruh baik, itu yang kami sampaikan, dan juga membuat iman kita lebih baik lagi. Terus saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, dari tim Padukuhan Gaul, dan terima kasih. Tetap semangat, yang muda yang berkarya, jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Dan itu saja kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.